Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 1872050067 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, materi ini saya ambil dari buku Evaluasi Pembelajaran dengan penulis yaitu Bapak Supriyadi STP MPDM. Nah, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu ada proses pemberian nilai, yang kedua ada pengertian validitas dan reliabilitas, yang ketiga hubungan antara validitas dan reliabilitas, dan keempat yaitu cara meningkatkan reliabilitas. Nah, yang pertama proses pemberian nilai. Pelaksanaan penelitian harus kita lakukan dalam bentuk aspek hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, psikomotor sesuai dengan tuntunan kompetensi. Nah, yang terdapat dalam kurikulum penguasaan kompetensi hasil belajar tidaklah sama untuk setiap mata pelajaran. Beberapa jenis alat ukur dan jenis tagihan yang dapat kita gunakan adalah: yang pertama itu ada kuis, yang kedua pertanyaan lisan di kelas, yang ketiga ulangan harian, yang keempat tugas individu atau kelompok, yang kelima ulangan semester, yang keenam laporan tugas atau laporan kerja, yang ketujuh itu ada praktik. Nah, selanjutnya itu ada pengertian validitas dan reliabilitas. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, validitas adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum, atau sifat valid atau kesahihan. Nah, menentukan suatu tes dengan tepat memang sukar atau informasi tingkat kebenaran, kekuatan, atau keabsahan suatu fakta atau informasi. Nah, sedangkan menurut Sugiono tahun 2005, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Nah, validitas memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu yang pertama, menunjukkan kepada hasil dari penggunaan instrumen tersebut, bukan pada instrumennya. Yang kedua, menunjukkan suatu derajat atau tingkatan validitasnya tinggi, sedang, atau rendah, bukan valid atau tidak valid. Nah, yang ketiga itu tidak berlaku umum. Suatu tes matematika menunjukkan validitas tinggi untuk mengukur keterampilan menghitung, tetapi hanya sedang dalam mengukur kemampuan berpikir matematis, bahkan rendah dalam memprediksi keberhasilan dalam matematika untuk masa yang akan datang. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes itu yang pertama ada faktor instrumen evaluasi, yang kedua faktor administrasi evaluasi dan panskoran, dan yang ketiga faktor dari jawaban peserta didik. Selanjutnya ada jenis-jenis reliabilitas. Nah, yang pertama reliabilitas stabilitas, itu menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Yang kedua ada reliabilitas terwakili, mengacu pada keterandalan masing-masing grup. Yang ketiga ada reliabilitas seimbang, memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Pertama, jumlah butir soal. Nah, semakin banyak soal maka tes yang bersangkutan cenderung semakin menjadi reliable. Nah, yang selanjutnya homogenitas soal tes. Dua buah tes yang sama jumlah butir-butirnya akan tetapi berbeda isinya. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Nah, semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes untuk memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas itu keseragaman kondisi pada tes diberikan. Nah, kondisi pelaksanaan tes yang semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang semakin tinggi. Yang kedua, kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Nah, bahwa soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang cenderung lebih reliable dibanding soal-soal yang sangat sukar atau sangat mudah. Yang selanjutnya heterogenitas. Nah,
Semakin heterogenitas suatu kelompok dalam pekerjaan suatu tes, maka tes tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya hubungan antara validitas dan reliabilitas. Validitas itu mengukur sejauh mana hasil benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas adalah mengukur sejauh mana hasil dapat dihasilkan bila penelitian diulangi dalam kondisi yang sama. Untuk validitas dipergunakan untuk memeriksa seberapa baik hasil sesuai dengan teori yang ada dan ukuran lain dari konsep yang sama. Sedangkan reliabilitas itu dipergunakan untuk memeriksa konsistensi hasil sepanjang waktu bagi berbagai pengamat dan di seluruh bagian pengujian itu sendiri. Nah, selanjutnya cara meningkat reliabilitas. Yang pertama, memilih item-item pertanyaan untuk alat ukur, lalu menguji konsistensi internal dan stabilitas alat ukur melalui suatu uji coba atau pilot studi. Yang kedua, menghilangkan variasi pengukuran antar pengamat dengan menggunakan orang-orang terlatih dan termotivasi. Yang ketiga, menghilangkan variasi pengukuran intra pengamat dengan mengurangi sumber variasi eksternal seperti kejemuan, kelelahan, lingkungan berisik yang dipengaruhi kepada aspek subjek, penelitian maupun pengamat. Yang keempat, melakukan koreksi terhadap pengamat berdasarkan kalibrasi alat ukur dalam studi reliabilitas. Yang kelima, melakukan situasi atau konteks atau lingkungan pengamat instrumen. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.